Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syam wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله أما بعد. Yang sama kita muliakan pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustadzah Haja Azizah, dan juga beserta keluarga besar kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, majelis malam Sabtu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita muliakan Ustaz Septiana Zahri, yang kita doakan senantiasa dikabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita berkumpul, kita hadir pengajian rutin malam Sabtu Majelis Miftahul Jannah, yang semoga duduk hadirnya kita di majelis ini mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad SAW yang telah menuntun kita umatnya minal dzulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di malam Sabtu terakhir bulan suci Ramadan. Malam Sabtu depan kita sudah berada di bulan Syawal, dan ini adalah malam Sabtu terakhir. Jadi insya Allah malam Sabtu depan, karena nuansa Lebaran, jadi kita liburkan sementara sampai nanti bertemu kembali di acara halal bihalal, mungkin 10 hari setelah hari raya atau 2 minggu setelah hari raya di malam Sabtu insya Allah, sekaligus juga membuka kembali pengajian malam Sabtu mingguan insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih taufik kita, Allah kasih hidayah kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah melampaui 26 hari, 25 hari daripada
hari Ramadan. Tersisa 5 atau 4 hari lagi kita menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bagi yang menjalankan. Sebab ada juga yang nggak menjalankan puasa puasa Ramadan. Dan yang patut kita garis bawahi, Ramadan menghasilkan jiwa-jiwa orang-orang yang bertakwa. Apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa seseorang itu dapat menjadi sosok manusia yang bertakwa, manusia yang muttaqin, manusia yang ibadahnya bukan hanya di hadapan manusia lain, akan tetapi ibadahnya ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah harapan kita. Harapan kita, ibadah kita yang kita kerjakan adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah kalau nggak diterima percuma juga. Percuma capek-capek kita ibadah, mau itu puasa atau baca Quran atau qiyamul lail, tarawih, i'tikaf dan sebagainya, kalau tidak diterima oleh Allah, maka itu semuanya akan menjadi penyesalan dan kerugian. Oleh sebab itu, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amalan-amalan, ibadah-ibadah dari hamba-hambanya yang bertakwa. Kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah latihan jadi orang bertakwa. Dan orang yang bertakwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi SAW tuh mendoakan orang yang keluar dari bulan suci Ramadan, dosanya tidak diampuni. Nabi doain biar tambah jauh dari Allah, biar tambah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini orang emang udah potensinya nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada potensi sorga, nggak ada potensi baik, nggak ada potensi untuk menjadi baik. Karena orang mau jadi baik ada tanda-tandanya juga, ada potensinya juga, begitu. Nah ini orang udah nggak ada bagus-bagusnya, ini orang sial. Ini orang sial. Makanya Nabi doain, Nabi aminkan doanya malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril doakan orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan dosanya nggak diampunin. Kata malaikat Jibril, mudah-mudahan orang model begini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa dari malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian doa yang mengerikan ini disampaikan oleh malaikat Jibril? Nah, kemudian Nabi Muhammad mengiyakan seraya mengaminkan daripada doa tersebut, sebab Ramadan ini adalah bulan yang penuh anugerah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Setiap malamnya 600 jiwa diselamatkan daripada api neraka. Belum lagi ampunan digelontorkan. Rahmat Allah diobral di bulan suci Ramadan. Belum pahala. Kita mengerjakan ibadah wajib, pahalanya luar biasa. Mengerjakan ibadah sunnah menjadi pahala ibadah wajib. Bahkan tuh kata Al-Imam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab,
beliau mengatakan bahwasanya man hadar majlisan min majalisil khair fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin mi'ati hasanatin mi'ati sanatin. Orang yang mendapati hadir di majlis-majlis baik, mau itu majlis ilmu ataupun majlis ta'lim atau majlis zikir, majlis Quran, majlis-majlis yang baik, itu Allah akan catat dia pahala ibadah setiap satu langkahnya. Allah ganjar pahala ibadah 1 tahun. Allah ganjar pahala yang luar biasa. Artinya ini bulan luar biasa. Nah, kalau ada sampai orang keluar Ramadan dosanya nggak diampunin, berarti ini emang orang nggak ada potensi jadi orang baik. Berarti ini emang orang sial, orang yang sial. Maka nggak heran kalau didoakan oleh malaikat Jibril. Terus harapan kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah segala amal kita diterima. Kalau amal kita diterima, insya Allah dosa kita pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya tadi sebagaimana sudah disampaikan, orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan amal ibadah yang diterima oleh Allah itu ada tandanya. Ada tandanya. Di antara tandanya adalah ada merujuk ila dzambi. Orang itu tidak mau kembali melakukan dosa. Ini salah satu tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah, terutama lagi ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia melakukan ibadah dan orang tersebut tidak mau kembali melakukan dosa. Tidak mau kembali melakukan dosa. Itu Sayyidina Imam Yahya bin Mu'adz mengatakan, man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'alal ma'siyah ma'qud wa azmuhu an yarji'a ilal ma'siyah wa ya'mud fa sawmuhu 'alaihi mardud wa babul qabul fi wajhi masdud. Orang yang istighfar dengan lisannya baca istighfar, astaghfirullah rabbighfirli wa liwalidayya, tapi hatinya masih ada keinginan untuk maksiat, mau kembali melakukan salah satu dosa yang dia senangi, maka istighfar yang semacam ini, kata Al-Imam Yahya bin Mu'adz, Sayyidina Yahya bin Mu'adz, beliau katakan itu puasanya dia seluruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu qabul, pintu diterimanya segala amal dari wajahnya tertutup. Begitu, karena masih ada keinginan untuk kembali melakukan dosa. Terus lagi tandanya apa? Tandanya amal diterima oleh Allah adalah ziyadatu ta'ah. Ketaatan dia bertambah. Ketaatan yang dia lakukan di bulan Ramadan, keluar Ramadan, tandanya adalah taatnya dia makin bertambah, bukan makin berkurang, apalagi sampai hilang. Itu Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, pimpinan yang paling tertinggi, yang paling dimuliakan dari kalangan tabi'in. Walaupun ada yang mengatakan yang paling tertinggi
yang paling mulia di kalangan tabi'in adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ini Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, beliau katakan inna min jazail hasanati hasanatu ba'daha wa inna min uqubati sayyiati sayyiatu ba'daha. Fa idza qabilallahu al-'abda fa innahu yuwaffiquhu ila ta'ah wa yasrifu 'anil ma'siyah. Sayyidina Hasan Al-Basri katakan termasuk daripada balasan ganjaran amal baik seseorang adalah lahirnya amal baik berikutnya. Artinya kalau udah diganjar berarti kalau udah diberi pahala berarti itu amal diterima. Nah, tanda amal diterima kata Imam Al-Hasan Al-Basri, maka amal itu melahirkan amal-amal yang selanjutnya. Dia beramal yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya dia melahirkan sholat rawatib yang diistiqomahkan. Sholat rawatib yang diistiqomahkan melahirkan sholat duha yang diistiqomahkan. Sholat duha melahirkan sholat malam tahajud. Sholat malam melahirkan sodaqah. Sodaqah terus kebaikan-kebaikan itu melahirkan kebaikan kembalikan selanjutnya sehingga makin banyak kebaikan yang dia lakukan. Ini tanda amal seseorang diterima. Karena siksaan daripada sayyiat, orang melakukan dosa, maka siksanya itu, azabnya itu salah satunya adalah melahirkan dosa selanjutnya. Habis bohong, nipu, nyopet, ngerampok, bunuh orang, mabok, merkosa orang. Begitu. Terus melahirkan dosa-dosa selanjutnya. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebab kata Imam Hasan Basri, Allah kalau menerima amal soleh seorang hamba, maka dia akan memberikan taufik itu hamba untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Dan akan dijauhkan itu hamba dari segala macam dosa. Begitu. Terus Imam Hasan Basri tegesin di ucapan yang lainnya. Kata Imam Hasan Basri, ya ibna Adam, in lam takun fi ziyadah fa anta fi nuqsan. Wahai anak cucu Adam, kalau kamu nggak nambah amal soleh, berarti kamu termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang minus daripada kebaikan. Begitu. Kemudian tanda lagi orang yang diterima amalnya adalah as-sabat ala ta'ah, istiqomah dalam ketaatan. Taat yang dia lakukan di bulan Ramadan, istiqomah dia lakukan meskipun sudah lewat Ramadannya. Ini tanda seseorang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuh seseorang dibangkitkan nanti sesuai dengan amal-amal yang dia gemari. Kalau dia demen sholat, insya Allah dia matinya dalam keadaan sholat. Kalau demen sodako, insya Allah dalam keadaan sodako. Senang majlis ilmu, insya Allah meninggalnya dalam keadaan menuntut ilmu. Senang berada di majlis-majlis salawat, insya Allah meninggalnya dalam keadaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi pernah terjadi seseorang yang haji, kemudian itu orang kena sepak daripada unta, sehingga itu orang lagi haji meninggal. Dan ketika meninggal, Nabi katakan kafinu bisaubaihi, kafani dengan dia dengan kafannya, dengan bajunya, begitu. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabiyan. Karena ini orang nanti bakal dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan ihram.
Meninggal dalam keadaan haji, dibangkitkan dalam keadaan haji. Meninggal dalam keadaan baik, dibangkitkan juga dalam keadaan baik. Meninggal dalam keadaan berselawat, dibangkitkan dalam keadaan berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amalnya, taatnya tetap istiqomah. Nah, tetap istiqomah. Terus lagi tandanya lagi adalah taharatul qalbi. Hatinya bersih. Orang kalau amalnya dia terima, hatinya bersih. Tidak ada dengki. Tidak ada hasud. Tidak ada sombong. Tidak ada gengsi. Tidak ada riak apalagi. Dan hatinya bersih. Ini hati bersih adalah hati yang bikin dia selamat di akhirat ketika menghadap ke Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada yang bermanfaat, harta tidak manfaat, anak-anak tidak berguna. Yang berguna adalah orang yang datang menghadap pada Allah dalam keadaan hatinya bersih, hatinya selamat daripada penyakit-penyakit hati. Terus lagi tanda orang amalnya diterima adalah selalu mengingat akhirat. Selalu ingat akhirat. Tidak lupa kepada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih afdal, lebih utama, lebih kekal daripada dunia. Orang kalau cerdas lebih milih mempersiapkan bekal akhirat dibandingkan mempersiapkan bekal untuk dunia. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas kata Nabi, orang yang mempersiapkan diri untuk bekal setelah mati. Dan selalu menghitung-hitung dirinya, mana banyak pahala apa banyak dosa ini hari. Mana banyak pahala bulan ini, dosa atau pahala. Mana lebih banyak maksiat atau kebaikan. Itu adalah orang-orang cerdas. Terus yang terakhir, tandanya orang amalnya diterima oleh Allah adalah dia ikhlas karena Allah. Kata kita punya guru tuh Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, maka nalillah yanmu wa yastamir. Amal kalau langgeng, kalau atas dasar karena Allah pasti akan langgeng dan istiqomah serta akan berkembang. Kalau itu amal karena Allah pasti langgeng dan berkembang. Jadi semua didasari atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hari raya yang sebenarnya bukan pakai baju yang baru, bukan pakai pakaian baru, bukan pakai kendaraan yang baru, bukan pakai perhiasan yang baru, tapi hari raya yang sejati adalah hari raya yang ketaatannya bertambah, yang dosa-dosanya terampuni, yang kebaikannya semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapati hari raya Idul Fitri dalam keadaan seperti baru dilahirkan dari ibu kita, lahir tanpa dosa dan keluar dari Ramadan juga tanpa dosa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.